barang bukti, alat bukti yang ada di persidangan. 10-10-nya harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. 10-nya itu memang menunjukkan kesalahan terdakwa. Jadi saya mohon maaf lah Pak. Yang saya tunjukin gambar tangan Jessica masuk kiri itu. Sekarang saya juga ingin memberi penjelasan kepada Bapak sama Pak Roy Suryo. Ya mungkin kita harus clear lagi ya, karena kan saya nggak boleh hanya berdasarkan tayangan. Apa dia pulang Indonesia itu sebetulnya dia lari dari kasus yang nabrak orang rumah jompo. Bahwa Anda tidak pernah dihukum atas pelanggaran pidana di Australia dan dengan demikian tidak ada catatan kriminal atas nama Anda. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual di channel ini. Dan kita bakal membahas konten-konten tersebut secara objektif dari berbagai sudut pandang. Konten-konten apa yang bakal kita bahas? Konten-konten yang sedang trending maupun sedang viral di dunia sosial media. Dan kali ini gue masih mengawalin kasus Jessica, kawal ya, kasus Jessica. BTW nih, yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys, kalian bantu gue dulu, klik tombol subscribe-nya di bawah sini. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga klik like, komen, dan di share-nya, aktifin tombol loncengnya agar kalian tahu setiap updatean video terbaru. Oke, jadi kali ini akhirnya ya, ayahnya Mirna muncul kembali. Sekian lama hilang dari sosial media. Ayahnya Mirna buka suara. Tapi di sini gue nggak cuma nge-reaction, kali ini gue cukup ngebongkar ya setiap kata per katanya gitu. Jadi ya mungkin konten-konten ini bakal berbeda ya. Kalau orang cuma nge-reaction, kalau gue bakal gue bongkar nih kali ini per kata-katanya. Apakah yang diomongin ayah Mirna sama dengan kesaksian dari hakim gitu ya. Kayaknya seru sih. Kali ini bener-bener seru dan gue udah nontonin berulang-ulang kali video ini untuk mencari kejanggalan dari ayahnya Mirna ya. Kejanggalannya dan gue udah dapet. Oke, mari kita lihat apa sih kejanggalannya yang di channel ini bakal bahas. Let's go! Ke Otto Hasibuan. Setelah saya pikir-pikir, ternyata lawyer Otto Hasibuan ini, Bapak Otto Hasibuan, itu orang baik. Meskipun saya suka ngomong-ngomong yang kurang baik terhadap beliau, tapi beliau nanggapinya luar biasa. Senior banget. Ya, Saya baik dia. mohon maaf dalam hal ini, Pak Otto, maafin saya. Meskipun saya lebih tua dari Pak Otto lah umurnya. Cuman saya jadi malu seorang Pak Otto bisa memaafkan saya hal-hal yang saya ngomongnya tidak pantas. Dan hari ini mungkin terakhir saya keluar, kalau bisa terakhir lah, jangan ditambahin lagi nih ya. Saya mau minta maaf sama Pak Otto. Izinkan maaf saya supaya Pak Otto bisa memaafkan saya. Oh, jadi dia minta maaf ya di video ini. Dan kita bisa tahu juga alasan dia udah gak muncul di podcast ini. Ternyata dia udah ngebatasin diri dia buat gak mau lagi muncul di siaran manapun. Dan ini kata dia yang paling terakhir. Semoga gak terakhir beneran sih ya, karena nggak seru gitu ketika saksi utamanya ini nih, pelaku utamanya yang tertuduh ya sekarang kecurigaannya kepada ayahnya Mirna nih. Sekarang yang lagi tertuduh itu adalah ayahnya Mirna. Ada main lah di ayahnya Mirna ini ya, kejanggalan-kejanggalannya. Tapi kalau udah nggak muncul di publik lagi, kita nggak tahu nih hal-hal apa yang blundernya. Kita coba denger lanjut. Itu pertama, Pak. Oke, dia minta maaf. Kemudian, pertama. Pak Otto kan mau PK nih. Iya, dia mau PK. Saya mau kasih bekal sama Pak Otto supaya dibawa ke PK itu ya, kalau bisa toh Mirna udah nggak ada ya. Saya nggak terlalu pusing Pak Otto berhasil atau tidak, karena hukum di Indonesia ini jangan Pak Otto sampai rusakkan di negara kita ini. Hukum yang sudah begini bagus berjalan itu dibuat cedera. Perasaan Pak Otto nggak ngerusak hukum ya, tapi dia kayak memperbaiki hukum gitu. Karena banyak banget kejanggalan yang emang mengarah ke Jessica. Nggak ada bukti-bukti yang kuat, tetapi hukum di Indonesia kok bisa gitu netepin 20 tahun Jessica bersalah gitu. Tidak ada bukti yang kuat. Nah, jadi peran Otto dan advokat hukum-hukum yang lain itu membela Jessica karena itu gitu. Dan karena Netflix gitu juga ya. Kok bisa orang tidak melakukan tapi tertuduh 20 tahun penjara? Oleh sesuatu yang hanya karena Netflix
Ya, Netflix Ya, itu hanya kan. Netflix ya tadi udah gue bilangin. Jadi saya rasa Pak Oto ngerti lah. Jadi saya mohon maaf lah Pak Oto ya. Cuma Pak Oto harus dengar omongan saya itu. Saya lebih tua dari Pak Oto. Kenapa saya katakan gitu? Lebih tua Ini. daripada Pak Oto. Yang saya tunjukin gambar tangan Jessica masuk kiri itu. Sekarang saya juga ingin memberi penjelasan kepada Bapak sama Pak Roy Suryo. Oke, nah yang pengen gue bahas kali ini tangan. Kita flashback dulu ya. Kita flashback dikit tentang tangan yang disampaikan ayahnya Mirna. Ayah Mirna mengeklaim punya bukti tangan dalam kurung diduga Jessica sedang memasukkan sesuatu ke dalam minuman yang diduga Mirna. Oke, yang diduga ya. Coba kita lihat. Perhatikan tangan kiri dia. Ini belum pernah dikeluarkan. Tangan kiri ya. Jadi polisi sangat senang sekali itu hari sampai lompat ya. Oke, jadi ini nggak ditampilin pada waktu persidangan teman-teman. Jadi rekaman ini benar-benar rekaman rahasia ya. Nah, tapi saat gue jelajahi lagi dan gue teliti ada konten yang menarik nih yang ngebahas tentang tangan ini ya. Gue nyadarin sih, tapi kita lihat coba konten apa. Pandangan Anda seperti apa? Kok Anda lihat? Memang tangan kirinya memasukkan sesuatu. Memegang sesuatu Anda lihat? Ada Tangan kiri ya? memegang sesuatunya mungkin kita harus clear lagi ya, karena kan saya nggak boleh hanya berdasarkan tayangan dari handphone. Ya, tapi kalau Ya, mari kita lihat rekaman CCTV gambar 1 dan gambar 2. Oke, jadi ini ada yang ngebandingin nih. CCTV 1 dari sudut pandang yang berbeda, CCTV 2 ini sudut pandang yang berbeda lagi. Nah, ini kita bisa lihat ya. Gambar 1 memakai jam tangan di tangan kiri. Gambar 2 tidak menggunakan jam. Yang dinyatakan gambar 2 adalah tangan kiri. Oke guys, buat kalian yang sepaham silakan komen. Terima kasih. Dari kita, Ajil. Oke, tadi dari sisi ayahnya, Mirna bilang itu tangan kiri, ya satu. Terus dari sisi Roy itu yang di pengadilan ini, nah ini Roy, ya, dia bilang juga tangan kiri Jessica memegang sesuatu. Simak sampai habis, mari kita lihat faktanya. Ya, di rekaman itu gak ditampilkan di persidangan gitu. Tapi tiba-tiba muncul video CCTV baru ya dari ayah. Nah, kalau kita lihat ini TKP-nya. Mirna di sini kita lihat dia di tangan kiri itu memakai sebuah jam atau gelang ya. Kayaknya sih kayaknya sih jam ya kalau gue lihat ya. Karena nggak jelas banget di sini kelihatannya. Kalau kita lihat dari video yang bawah itu kagak ada tangannya Jessica memakai jam. Apa yang gue pakai ya. Dia tuh mulus gitu ngambil. Nah, itu kan bukan tangannya Mirna dong. Dan kalau kita perhatikan itu kan tangan kiri. Orang pakai jam secara logika itu nggak ada yang jarang lah. Ada yang pakai di tangan kanan, tapi kan jarang banget, cukup aneh gitu yang pakai tangan kanan. Kebanyakan 80% orang suka pakai jam di tangan kiri ya. Nah, itu bisa dilihat. Kalau CCTV yang kedua ini kayak dibuat-buat, dipaksakan, itu Jessica ya. Itulah kejanggalan menurut gue yang paling aneh banget. Nah, di sini aja udah CCTV ini satu. Dia nggak ditampilkan persidangan. 2, kita perhatikan tangan Mirna itu memakai jam. Apa yang gue pakai ya? Orang memakai jam rata-rata ya di tangan kiri. Itulah kejanggalan yang pengen gue bahas di sini. Mirna ya, kita dengerin ayahnya Mirna bilang apa lagi nih? Tanggapannya? Ya, kebetulan juga kawan sih. Itu mereka menangkap ya. Yang saya tunjukin gambar tangan, apa saya katakan gitu. Ini yang saya tunjukin gambar tangan Jessica masuk kiri itu. Sekarang saya juga ingin memberi penjelasan kepada Bapak sama Pak Roy Suryo. Pak Roy Suryo yang tadi ya. Kawan. Itu mereka menangkap ya. Satu menangkap karena pro Pak Oto, satu menangkap karena dia mengerti. Karena dia dekat sama saya juga, Pak Roy. Begini, itu sebetulnya bukan barang saya. Atau saya ngikutin data dari digital forensik. Itu pada saat 2016 itu kita ketemukan itu dengan rentetan data-data visual lainnya ya. Itu hanya dari belakang saja, yang dari depan nanti ada tapi masih ketutupan bags, tapi gerakan pixelnya ada.
begini, itu bukan kita punya. Lah gimana? Itu untuk Bukan yang punya. dua keperluan. Satu, AFP, Australian Federal Police, dan kejaksaan waktu P21. Oke, gue bahas dulu ya. Jadi untuk buat teman-teman yang belum tahu, P21 itu adalah hasil ya, keputusan bukti-bukti yang sudah bulat, bukti-bukti yang sudah kuat faktanya dikumpulkan menjadi satu. Makanya disebut P21 ya. Berarti hasil pendidikannya itu sudah lengkap. Makanya muncul P21. Nah, naskah formulir lah istilahnya ya. Yang bukti-bukti sudah lengkap dinamakan P21, dikumpulkan jadi satu. Tapi di sini gue agak bingung tentang yang tadi AFP gitu, Amerika, Australia, apalah tadi. Pak Krisnamukti itu sampai bawah itu cuma ditunjukin aja, jangan dipakai karena ini berkaitan dengan korps kepolisian ya. Kalau sampai cedera janji kita terhadap AFP berbahaya sekali ya. Nah, ini sebenarnya ditanggapin sama Pak Oto gitu, karena bukti ini dirahasiakan dari persidangan gitu. Kok bisa gitu Krisnamurti, Pak Edi menyimpan sebuah rekaman itu? Ya menurut mungkin Pak Edi ini blunder kali ya, ayahnya Mirna, sehingga menyebarkan video tersebut gitu. Video yang benar-benar gak boleh ditampilin karena gak ada bukti kuatnya. Oke. Dan itu udah diterima P21. Kok bisa P21 nerima bukti ini? Dan lucunya lagi, nggak ditampilkan persidangan, itulah yang gue bahas. Tapi ini ya, tanggapan Pak Oto setelah gue cari, ternyata dia ada. Baru-baru ini dia nanggepin tentang kasus ini guys. Kita dengerin ya. Itu ilegal. Itu ilegal. Kalau ada 10 barang bukti, alat bukti yang ada di persidangan, 10-10-nya harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. 10-nya itu memang menunjukkan kesalahan terdakwa, ya, dia pantas dihukum. Tapi jangan Pantas dihukum. sampai gara-gara hanya untuk menguji supaya orang itu bersalah, bukti itu Disimpan. tidak dikeluarkan. Karena jaksa penuntut umum pun bertujuan untuk menegakkan hukum dan kebenaran, bukan untuk mencari kesalahan terdakwa. Walaupun ketika dia mencari kebenaran dan keadilan, dia boleh dipergunakan untuk mencari kesalahan terdakwa. Tapi paradigmanya, tujuannya bukan mencari kesalahan, tapi menegakkan hukum dan kebenaran. Nah ini ya Pak Edi gitu ya, lucu banget ya, bukti disimpan, terusnya ditampilkan. Itu tanggapan dari Oto, gimana? Gila ya, berinding sih gue dengernya. Gila sih ya, betul banget. Ketika Jessica bersalah ya keluarin dong, kalau emang itu jadi bukti kuatnya gitu. Kok bisa-bisanya diterima ke P21 gitu, bukti, keputusan bukti yang sudah bulat ya, P21 itu. Oke, kita coba dengerin klarifikasi dari ayahnya Minar lagi ya, kembali. Karena kita sudah tanda tangan, waktu itu ada perwira lah, saya nggak perlu sebut. Sampai cedera janji kita terhadap AFP Ya, cedera. berbahaya sekali ya. Karena kita sudah tanda tangan, waktu itu ada perwira lah, saya nggak perlu sebut nama-nama sekarang ya. Perwira di sana yang datang waktu itu, Sebut lah biar seru. Investigasi, dan kita dapat beberapa hal juga yang kita skip ya. Kalau Oke. kita buka semua, klien Pak Oto nanti Jessica Wongso itu bisa dihukum mati. Tapi AFP bilang, saya nggak akan kasih apa-apa kalau lu hukum mati klien ini karena sudah mau permanen residen, sudah mau warga negara, citizenship. Permanen residennya udah hampir selesai dia. Ya, jadi kenapa dia pulang Indonesia itu sebetulnya dia lari dari kasus yang nabrak orang rumah Jombong. Kan harus ganti uang itu, sama Oke. dia harus trial Dengerin. di Australia. Nah, itu poin pertama ya. Oke, di poin pertama gue bedah juga. Apakah benar Jessica kabur dari kasus-kasus tindakan kriminal seperti tersebut? Oke, mari gue geledah apakah dia benar kabur atau tidak. Video ini di persidangan bahkan Jessica ditanya oleh Oto Hasibuan selaku pengacaranya. Seorang pengacara mempertanyakan ini, apakah benar Jessica punya catatan kriminal di Australia? Ini tertulis juga ya di tulisan ini, kita dengerin ya sedikit. Saudara, Iya, saudara bisa buktikan bahwa memang saudara tidak punya criminal record. ada Pak di sini. Bisa Apa buktikan? itu? Ini surat yang original yang dari Dia pengacara punya saya surat? di sana. Coba
Coba dijelaskan dulu. Jelaskan dulu. Oke. Apa itu? Dijelaskan dulu. Jadi ini ada surat yang dari pengacara saya di Australia yang sudah mendapatkan catatan yang sah dari Catatan kantor yang sah? kejaksaan di sana dan pengadilan. Kejaksaan atau polisi? Yang sah dari Yang dari polisi atau dari kejaksaan? Polisi. maaf, yang ini dari polisi. Oke. Kemarin saya sempat lihat yang kejaksaan, tapi yang ini yang polisi. Mhm. Kalau ia tidak ada apa-apa di sini, benar-benar bersih. Jadi ini ada surat dari pengacara saudara Iya, betul, yang melampirkan keterangan dari polisi betul, Australia. betul. New South Isinya Wales, apa? provinsi yang saya tinggal. Isinya apa? Isinya tidak ada catatan yang tercatat. Intinya Mengenai apa? mengenai kriminal. Oke, untuk mempersingkat waktu, pas Jessica mau bacain aja. Ini video agak panjang. Kita cut ke isi dari teks tersebut. Nona Jessica Kumala Wongso, Nona Jessica Malawongso. Pondok Bambu. Ya. Ditujukan untuk Jessica Kumala Wongso di Pondok Bambu Prison, Jakarta, Indonesia. Dengan hormat, Nona Wongso, perihal pemberitahuan tentang catatan kriminal. Anda meminta kami untuk memperoleh catatan dan rekaman kriminal Anda di Australia. Bersama ini kami lampirkan catatan pelanggaran pidana terakhir Anda di Australia tanggal 17 Juni 2016 pukul 11.24 yang menyatakan tidak ditemukan catatan pelanggaran kriminal. Selanjutnya, kami sampaikan bahwa Anda tidak pernah dihukum atas pelanggaran pidana di Australia dan dengan demikian tidak ada catatan kriminal atas nama Anda. Pernyataan bahwa Anda memiliki catatan kriminal di Australia sangat tidak berdasar. Apabila Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan langsung hubungi kami. Ya, tapi Gimana? Ternyata yang diomongin Pak Edi, ayahnya Mirna barusan itu nggak benar ya. Jessica nggak kabur dari kesana. Dan ini pun udah ditandatanganin dan dicap ya dari kepolisian di sana bahwa Jessica tidak punya tindakan kriminal gitu. Kok bisa-bisanya Pak Edi bilang tindakan kriminal ya? Seakan-akan memaksakan Jessica itu punya perilaku yang buruk. Oke, ini bukti yang pertama, poin pertama ya. Next, kita dengerin lagi guys. kemudian saya mau jelaskan ini. Jadi Apa nih? close circuit yang mengenai tangan dia kiri itu masuk, itu benar-benar dia meracun. Jadi, aduh gimana ya saya ngomongnya ya. Detailnya ada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Karena saya juga itu baru dikasih untuk supaya saya buka. Kenapa? Karena Jessica Wongso ini klien Pak Oto, izin Pak Oto, dia sudah inkrah di Kenapa Pengadilan Negeri dari tingkatannya sampai 5x3 hakim. Enggak, tadi ya berusaha teman-teman. Opinion menjadi 15 hakim. Yang terakhir itu Pak Artijo Alkostar yang melihat itu dengan gamblangnya dia menjelaskan apa yang terjadi. Ya. Sama Kapolri kita yang lama. Jadi ini kita cari-cari sesuatu yang nggak ada gunanya. Memang si Jessica itu bunuh anak saya, Pak Oto. Izin Pak Oto. Maafin saya kalau saya salah bicara. Percuma Pak Oto bela. Percuma. Saya hormati Pak Oto, masih lawyer yang dulu saya kenal hebat. Ya. Percuma foto bela. Jadi itu adalah dua yang milikin. Satu P21 itu tinggal sehari lagi, kita kepaksa unjukin sedoang sampai langsung dia setuju. Waktu itu Jaksa Agungnya Pak Prasetyo, ya, dia tahu ini. Kemudian AFP ngelihat itu terkaget-kaget, wah, lu jangan keluarin nih, kalau sampai klien gue lu bunuh, hukum mati, ini masalah nih buat kita. Ya, akhirnya kita skip. Dan ada lagi Pak, udahlah nggak usah dibicarakan, itu aja cukup. Ya. Yang kedua, Oto, saya ini serba salah. Saya sama Pak Oto saya hormat benar. Hormat. Pak Krisna Mukti itu marah besar. Kok bisa? Datang ke rumah duka itu mengatakan bahwa dia tahu ini Mirna diracun gitu. Ya saya serba salah ke sono. Pak Oto saya hormati sebagai lawyer. Di sini Pak Krisna Mukti sebagai Kepolisian Republik Indonesia yang menangani kasus ini. Jadi saya serba salah mau jelasin sama Pak Oto. Kalau bisa saya cegah, saya cegah. Pak Krisna itu sudah naik pitam.
Karena Oke, dia sebetulnya naik sudah pangkat. P21 sebenarnya kepolisian Naik udah nggak ikut campur Pak Oto. Ya, P21 selesai, nah baru kejaksaan sama kehakiman. Begini, masalah Pak Oto bilang begitu itu nggak ada Pak Oto. Dia datang dengan baik-baik bilang, ini kenapa anak lo? Dia juga nggak tahu, saya nggak tahu, dia nggak tahu. Saya juga nggak kepikir kalau Jessica itu berbuat jahat, ya. Karena dia ada kelainan Pak Oto. Saya kasih tahu aja itu. Saya Kelainan. nanti kalau panjang lebar Pak Oto nanti kesel ngomong lagi, marah ke saya lagi, saya jadi nggak enak. Saya merasa dosa sama Pak Oto. Jadi memang dia begitu. Jadi kita tahu lah, ya. Nah, kalau bisa saya cegah Pak Krisnamurti tidak menuntut di Krimsus, saya akan coba, ya. Saya mau memohon kepada dia untuk tidak diperkarakan ini, karena saya sudah tanda tangan nih, jadi panjang urusannya, ya. Nah, Ini nih kayaknya firasat gue kayaknya Krisnamurti itu deket banget ya sama Pak Edi ya. Kayak Pak Edi tuh udah tahu banget ya Krisnamurti ya. Dan satu hal juga, ini hal yang paling aneh, kejanggalan menurut gue. Kejaksaan klarifikasi, hakim klarifikasi di podcast-podcast, jaksa-jaksa penuntut klarifikasi, saksi, ahli, CCTV, terus forensik, itu klarifikasi. Cuma dari sisi kepolisian, Krisnamurti ya, ini kok nggak klarifikasi gitu, nggak datang ke podcast gitu. Harusnya dia menjelaskan gitu ya. Jelaskan aja gitu kan secara jujur, ya dia tanganin kayak gini, kenapa dia menuduh Jessica karena kan kayak gini kan itu udah clear ya. Coba Krisnamurti ini nggak pernah muncul di media. Dia sempat ya mengangkat klarifikasi cuma di Instagramnya aja, abis itu dihapus postingannya, nggak berapa lama ya, karena dia emang dihujat terus gara-gara ada kejanggalan dari Krisnamurti. Itu udah gue bahas di sini konten ini. Oke, tapi kita coba lanjut, apalagi dari tanggapan ayahnya Mirna. dalam hal ini Pak Oto kan udah nggak, waktu itu kan Pak Oto sudah bilang saya udah bukan kuasanya Jessica lagi, jadi berarti Pak Oto adalah orang biasa. Belakangan ngomong begitu, saya khawatir ini nanti kena pasal ya 28 ayat 1 di undang-undang ITE. Tapi saya akan coba Pak Oto, maaf, saya akan coba apapun itu ya. Nah, terus otopsi memang bukan part ya, jadi bagian bawah sudah selesai, diambil semua isi-isinya ya. Ketemu cyanida 0,2, betul tidak mematikan. Tapi asal Pak Oto ketahui, izin Pak Oto, saya minta maaf kalau saya salah. Dia minum itu kurang lebih 20-25 gram cyanida, yang saya bilang anak gajah mati itu benar. Jadi biru semua dia udah, nggak tahu dah itu racun apa kali itu dari langit mana. Tapi menurut Krimsus, plat krim itu cyanida gitu. Nggak tahu ya kalau dia jadinya jadi hitam begitu. Ya saya ngomong apa adanya, nggak mau nambah. Oke, mari kita bahas flashback ke kasus dulu tentang cairan lambung, kopi cyanida, kita bakal bahas di sini. Oke, jadi di persidangan ini adalah orang yang ngecek cairan lambung, teman-teman. Otopsi cairan lambung. Oke, Mirna ya, kita dengerin saat sidang di video ini. Melakukan pemeriksaan otopsi. Saat itu ada juga tindakan lain? Saya diminta oleh orang tua pasien untuk mengambil cairan lambung dari pasien. Oke, kita bisa garis bawahi berarti Pak Edi itu benar ngomongnya. Untuk meriksa cairan lambung ya. Oke. Diminta Benar. untuk mengambil. Iya. Saudara tadi menjelaskan, saksi tadi menjelaskan harus dilakukan otopsi. Kenapa tidak dilakukan otopsi? Karena Oke. di rumah sakit kami bukan fasilitas yang memadai untuk melakukan otopsi. Oh, tidak memadai. Iya, dan waktu itu sudah saya Bukan ranahnya ya? sampaikan juga ke pihak keluarga kalau memang dari keluarga merasa janggal, kami rujuk ke rumah sakit, ke fasilitas yang memang tersedia untuk melakukan tindakan otopsi. Waktu Udah itu disaranin? yang jadi RSCM. Oke, apa tanggapan keluarga saat itu? Keluarga menolak untuk dilakukan Keluarga pemeriksaan lebih lanjut. menolak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau tegas Untuk- melakukan untuk otopsi itu? untuk pemeriksaan Keluarga Itu udah di garis bawah loh. Keluarganya menolak. Tapi gue
penasaran gitu. Ayahnya Mirna minta ngecek cairan lambung, tetapi pada waktu otopsi itu nolak gitu kan. Itu udah diklarifikasi sendiri ya. Kenapa dia tidak mau otopsi? Karena dia bukan spesialis di bidang otopsi, harus RSCM. Saat ditanya ke ayah Mirnanya, waduh ini ayah Mirna, kamu harus otopsi gitu. Buat kita tahu apakah yang menyebabkan benar karena racun atau cyanida. BTW cyanida itu kita bisa dapetin di mana kita saat makan apel. Dan pada waktu itu Mirna sempat makan apel guys ya. Pagi harinya dia makan apel gitu ke tubuh dia. Mirna sempat makan apel. Gue curiga kalau yang di otopsi itu cairan emang udah paginya Mirna makan apel guys ya. Jangan-jangan itu bekas apel tuh. Apel tuh ada cyanida 0,6. Ya 0,6 aja nggak mati, itu ada di apel ya teman-teman. Cyanidanya 0,6 di apel. Menolak untuk dilakukan otopsi ya. Ya. Tapi akhirnya disarankan diambil tadi. Dari keluarga meminta ya udah untuk membuktikan lain, tolong ambilin cairan lambung aja. Saat itu saudara saksi mengetahui enggak apa alasan keluarga untuk meminta diambil cairan lambungnya? Waktu itu ayah dari pasien meminta karena ayah si pasien merasa anaknya ini diracun. Oh gitu. Jadi itu yang untuk mengambil cairan lambung itu untuk memenuhi permintaan dari keluarga pasien itu ya. Resume medis. Oke, itu cairan lambung, dan ini diklarifikasi lagi, dipertegas ya di waktu persidangan. Pak Oto menanyakan di menit, gue cepetin lagi ya. Keluarga minta dilakukan pengambilan cairan lambung, sampel disimpan dalam 2 kontainer, masing-masing 10 cc, diserahkan pada keluarga untuk tidak lanjut. Jam 22 WIB, jenazah pasien Wayan Mirna Salihin dibawa keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Demikian penjelasan kami agar yang bertiga maklum. Jakarta 11 Januari 2016. Dr. Sutrisno, DSP, Direktur Utama. Benar ini isinya itu medical record itu? Ada yang bohong? Medical record selalu benar. Benar ya. Tetapi pada jamnya itu kan saya tidak semuanya menangani. Oke, jadi itu benar ya, udah dikonfirmasi lagi, ditanya ulang. Oke, kita langsung masuk ke kesimpulannya aja teman-teman. Nah ini ada pembahasannya sebenarnya, kalau kalian lihat video yang ini ada pembahasannya, tapi kepanjangan. Untuk mempersingkat durasi aja, kita langsung masuk ke kesimpulannya. Kesimpulan. Oke, langsung kesimpulan ya. Berbesar. Dibahas nih di sini. Berbesar dulu. Nah. Inilah menjadi masalah kenapa jadi kasus ini jadi begini. Lihat di kesimpulan. Dari hasil pemeriksaan dan studi literatur tersebut di atas, di sini dapat disimpulkan, dilaporkan di sini BB1 hasilnya, ya positif mengandung zat bahan beracun dan yang berbahaya, yaitu ion cyanida BB1. BB2 juga dilaporkan hasilnya, yaitu BB2 ada katanya cyanida 7.900 mg. Ini ada di dalam gelas semuanya nih. BB3 tidak ada laporan. Bentar, di dalam gelasnya cuma ada 7.900 di dalam gelas ya. Kok bisa Pak Edi tadi bilang 20 gram? Ini 7.000. Nah, yang paling serius lagi BB4 yang paling inti, yaitu cairan dari lambung Mirna, tidak dilaporkan sebagai kesimpulan. Oke. Cairannya nggak dilaporkan, kesimpulan. Ini menjadi masalah. 0,2 mg nih. Jadi kita nggak tahu. Itu yang saya tanyakan kemarin itu kenapa nggak ada laporannya. Iya, ya kan? lambung BB4 nggak ada. BB5 ada. BB6 ada hasilnya. BB7 ada. BB4 tapi BB3 dan 4 BB4 ya? tidak ada kesimpulan. Itu lambung teman-teman yang dicek. Waktu itu di sini saksi mengatakan tidak diperiksa. Padahal di atas selama ini kita tidak perhatikan. Ternyata BB3 di sini ada hasilnya negatif. BB4 di sini disebutkan pH-nya 6,0. Arsen isinya negatif, artinya tidak ada arsen. Kemudian cyanida negatif, artinya tidak ada cyanida. Jangan diartikan. Kemudian jangan diartikan. Kami keberatan kalau diartikan. Itu sudah pendapat. Baik, negatif itu aja ya. Oke. Ion natrium adalah negatif. Ya. Kemudian lain-lain negatif. Jadi di sini jelas di sini BB4 yang berisi cairan lambung Mirna yang diambil 70 menit sejak kematian Mirna
itu hasilnya negatif terhadap cyanida. Negatif ya teman-teman. Jadi cairan lambungnya pada saat pemeriksaan itu negatif. Luar biasa. Dan itu tidak dijadiin laporan gitu. Datanya tuh tidak dijadikan laporan. Menarik ya. Itu kecurigaan juga ya. Oke, itu tadi yang Pak Edi minta. Dan ini udah gue terangin, ternyata negatif di lambungnya. Kok bisa dia menyimpulkan 20 gram dari lambung gitu? Gimana ceritanya? Dengerin ya. Nambahin nggak mau ngurangin. Tapi kalau muka merah itu saya ketemu dari pembantunya, adiknya Bu Santi, istri saya. Lanjut ya Pak Oto ya. Nah, cairan lambung, itu cairan lambung saya minta ke dokter yang di mana itu, rumah sakit Abdi Waluyo. Ya, tadi ya. Kemudian kita periksa, diketemukan juga cyanida banyak. Cuma kita skip juga itu di Polri. Banyak katanya, banyak ya. Cuma 0 negatif pada 0,2 gram gitu. Negatif. Kalau enggak kan bisa hukuman mati, ya kan? Nah, supaya Pak Oto ketahui itu. Maaf Pak Oto, saya hormati Pak Oto deh sekarang. Saya minta maaf, Pak Oto ternyata orangnya baik. Saya yang salah, saya mengakui salah. Ya, Pak Oto mau gampar saya juga saya diem. Kenapa? Memang saya gampar saya agak lancang karena saya ayahnya korban. Tapi sekarang saya baru sadari ternyata Pak Oto itu orangnya baik, ya, bela klien baik, mati-matian, ya. Tapi tolonglah Pak Oto, pas this problem supaya jangan menjadi masalah lebih besar lagi. Berarti dia minta diberhentikan dong kasusnya. Pak Oto tolong plastic problem biar masalah ini nggak makin besar. Minta dihentikan teman-teman. Pak Edi minta dihentikan. Kemudian polisi itu kan dia bekerja sampai P21 udah gitu selesai. Makanya kenapa Pak KM, Krisnamukti dan kepolisian tidak ada bicara lagi. Udah bukan ranah mereka. Makanya saya bicara nih atas nama Polri supaya saya jelaskan ini secara detail. Saya tadi udah nggak mau keluar di TV tapi kepaksa ya. Supaya Pak Oto nanti datang waktu PK itu tidak salah. Begitu maksud saya. Kemudian apakah dia panik? Kenapa yang mengklarifikasi bukannya polisinya sendiri, Krisnamukti? Kok Pak Edi gitu ya? Apakah Pak Edi panik? Bercanda ya teman-teman. Takut pula gue. Aussie itu benar-benar melarang warga negaranya hukuman mati. Jadi mereka benar-benar menjalankan itu sampai kita waktu itu perwiranya diancam. Lo kalau sampai dihukum mati ini gara-gara lo punya bukti-bukti, gua tuntut lo gitu. Jadi kasarnya gitulah. Oke, jadi ini menarik sih. Ini gue baru tahu ternyata Jessica nggak dihukum mati karena dari pihak Australia itu ngelarang hukuman mati gitu. Oke, mari kita ke flashback ke hakim yang menuntut Jessica 20 tahun dihukum mati. Apakah benar karena Australia Indonesia takut itu? Coba flashback. Ini pertimbangan hakim memvonis Jessica 20 tahun penjara. Giliran hakim Jessica berbicara. Hakim aja muncul nih di wawancara. Oke, kita ke flashback ke hakimnya nih. Kita dengerin hakim yang ngomong. Lihat fakta persidangan dari CCTV bahwa setelah ia meminum kopi Vietnam itu, maka tubuh Mirna langsung bereaksi, ia merasa kepanasan, ia kemudian langsung begitu cepat tidak sadarkan diri dan kemudian terbujur kaku. Jadi kondisi fisik itu yang Anda lihat dari CCTV. Tapi juga ada pertanyaan, tidak ada fakta persidangan atau alat bukti yang menunjukkan Mirna lah yang memasukkan gelas racun itu ke gelas. Jessica lah yang memasukkan racun cyanida ke gelas Mirna. Jadi bagaimana keyakinan hakim waktu itu? Tidak, hakimnya bilang tidak ada satupun yang mengarah Jessica menaruh cyanida ke dalam kopi tersebut. Dan itu bahkan ditambah katanya sangat benar ya, sangat ya. Oke. Terus tidak ada satupun. Tidak ada satupun bukti atau alat bukti saksi yang melihat dimasukkan. Anjay. Ini memang CCTV menjadi sarana yang empuk dan ini setelah diberlakukan Undang-Undang ITE ya menjadi dasar bagi kami bahwa CCTV ini menjadi tolak ukur. Persis, tapi Pak Bintang, karena pada waktu itu di CCTV tidak dapat dilihat. Ketahuan pada saat di Zoom
ada gerak-gerik tangan itu masuk ke salah satu tempat gelas tapi ketutup oleh paper Ya, bag. karena waktu itu Jessica di CCTV berusaha untuk meletakkan satu tas besar, Tasnya. kantong besar di sebelah Ya, gelas sehingga itu tidak terlihat ia memasukkan sesuatu di Betul. balik tas itu. Namun semakin tajam bagi kami untuk membuktikan bahwa pelakunya dia ketika di CCTV kita lihat gatal-gatal tangan. Kalau serbuk sianida kena ke tangan, banyak melepuh, kalau sedikit gatal-gatal. Hingga gatal di paha, dibuang celana jeans. Alasan katanya sobek. Bagi kami mau dibuang alat-alat bukti, barang bukti tersebut yang menjadi alat untuk mematikan seseorang itu, no problem. Justru disitulah keyakinan hakim timbul. Jadi keyakinan hakim itu tidak muncul seketika. Anda melihat? Nah ini ya, keyakinannya itu karena celana Jessica. Dan gue heran sih, gue udah mengklarifikasi juga buat video dimana kita wawancarai pembantunya. Bahkan pembantunya bilang itu bukan permintaan Jessica gitu, itu permintaan saya sendiri gitu ya, dari pembantunya. Emang dia nyuruh buang karena ya celana ini udah nggak bisa dipakai lagi, udah robek gitu. Dan Jessica bilang ya udah kalau nggak bisa dipakai lagi buang gitu. Itu atas penawaran dari pembantu. Ini curiganya ke situ ya. Pembunuh berencana yang dinilai berbelit-belit dan seterusnya ternyata tidak dihukum mati, tidak dihukum seumur hidup, tapi cuma 20 tahun. Berarti kira-kira nih bobot keyakinan hakim ada di 100% atau 0% atau di tengah-tengah? Pemikiran saya berarti tidak 100%. Karena tidak 100% berarti ada keraguan. Kalau ada keraguan semestinya tidak sah dan meyakinkan. Berarti konsekuensinya apa? Jangan 20 tahun, tapi bebas. Oke, ya. Jadi hakim pun ragu gitu ya. Karena emang kalau kita tadi dengar hakim aja ragu ya teman-teman. Karena dia tidak ada punya alat bukti, tapi dia punya keyakinan tentang celana Jessica. Agak lucu sih. Oke, lanjut lagi kita ke dengerin klarifikasi ayahnya Mirna. Jadi mohon maaf lagi Pak Oto, saya hormati Pak Oto sebagai lawyernya Jessica yang sudah berjuang maksimal. Respect, Luar Oto. biasa. Ya. Salut saya. Nah, saya mau ngomong sesuatu yang di luar urusan Jessica, yaitu karyawan. Oke, udah habis. Ini ngebahas karyawan ya. Ini ngebahas kendala dia punya masalah dengan karyawan ya teman-teman. Tapi enggak, gue nggak mau ngebahas itu. Dan yang gue bahas adalah dari sisi ini aja. Jadi ya dari perkataan ayahnya Edi ini kok beda gitu ya. Intinya yang gue bahas di sini adalah kok beda. Itu aja sih. Gimana menurut kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi sebelum gue mengakhiri video ini, gue pengen bacain komen-komen kalian. Oke, yang paling banyak like-nya di sini cuma punya 10, 8 sampai 9 like ya. Oke, mari kita baca komen-komen yang punya 10 like. Komen pertama dari @Cinderella 6332. Tepatnya bukan uang suap tapi uang pemerasan. Prof Edi memanfaatkan jabatan untuk menekan Helmut. Nah, itu ya. Jadi Prof Edi ini baru-baru ini yang ketangkap sebenarnya bukan korupsi ya, tapi karena uang suap gitu ya. Itu korupsi itu adalah clickbait yang gua ambil dari berita ya. Karena kan KPK terkait sangat dengan KPK adalah korupsi ya, biasanya sih gitu. Makanya gue ambil clickbaitnya korupsi. Sebenarnya itu karena uang suap teman-teman. Apa jangan-jangan dia dulu adalah kemakan uang suap juga, makanya membuat saksi-saksi yang memberatkan Jessica tentang CCTV. Prof Edi ya. Oke, komen yang kedua dari @yeyenmeli 1576. Syukur, alhamdulillah kalau dah ketangkap. Tukang fitnah itu karma, dibayar tunai. Bukan nikah ini, bukan nikah ya. Kok karma dibayar tunai? Dari @grula1122. Allah gak tidur. Pasti selanjutnya akan ada lagi orang-orang yang kena karmanya Jessica. Yo sih. Ya, satu ya baru kena ya. Karena Netflix sih. Makasih banget ya gara-gara Netflix ya kita bisa tahu kejanggalan-kejanggalan gitu ya. Komen yang banyak gue rata-ratain sih itu aja. Dan gue makasih juga buat kalian yang udah komen. Gue banyak-banyak ucapin terima kasih sebesar-besarnya. Dan please jangan pernah bosan buat komen di setiap video gue ya. Karena komen kalian itu adalah buat motivasi dan membangun juga gitu. Kalau misalnya kalian punya pendapat silahkan di komen kayak video ini. Dan gue di sini Fadli undur diri. Jangan lupa di like, komennya, dan subscribe-nya. Jangan pernah bosan-bosan untuk nonton dan komen. Gue Fadli undur diri. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye.
Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.